Halo teman-teman semua, saya lagi di hamparan di daerah Gemolong di Sragen. Kita akan melihat peternakan madu yang dikelola oleh PT Madurasa Unggulan Nusantara. Dari Sragen, saya ucapkan selamat menyaksikan. Lebah atau tawon di alam berfungsi penting sebagai serangga penyerbuk utama. Kesukaannya akan nektar dan serbuk sari membantu penyerbukan silang tumbuhan. Aneka jenis lebah atau tawon merupakan hewan serangga penyerbuk yang paling sering dikenal. Kebanyakan lebah mengumpulkan nektar dan serbuk sari, yaitu merupakan makanan berprotein tinggi untuk menyediakan makanan untuk keturunannya. Namun proses pengumpulan makanan ini secara tidak sengaja membantu proses penyerbukan dan menjadikannya hewan ini menjadi hewan penyerbuk. Lebah madu merupakan jenis lebah sosial dengan jumlah koloni yang mencapai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu setiap koloninya. Dan setiap lebah bekerja hinggap dari bunga ke bunga yang lainnya sehingga membantu proses penyerbukan secara masif. Lebah madu di alam dan di perkebunan berperan penting sebagai proses penyerbukan bunga secara alami. Saya lagi di Gemolong di Sragen, sedang dalam kita lagi proses inspeksi rutin tentang dari petani-petani dari binaan ini, dari Madurasa. Kita di sini ada ratusan koloni, ya, ratusan koloni madu. Nah, satu koloni ini ada sekitar 2 juta tawon, ya. Jadi kalau ada seratusan, jadi kira-kira ada 200 juta tawon di sini. Mengerikan. Jadi satu kotak ini, teman-teman semua, ya, satu kotak ini berisi satu koloni, dan satu koloni dipimpin oleh seorang ratu. Nah, ratunya adalah yang merupakan pimpinan dari koloni ini. Kemanapun ratunya pergi, koloninya akan ikut. Kalau ratunya mati, koloninya akan mati juga. Nah, ini adalah ratunya. Nah, bisa Anda lihat, Bapak teman-teman bisa lihat. Nah, itu yang paling panjang itu yang berbeda sendiri. Nah, baru masuk ke dalam. Tadi baru masuk ke dalam lubangnya, ya. Itu adalah ratu dari satu koloni. Kalau ada 2 ratu di dalam satu kotak, maka akan berantem, ya Pak ya? Ya, betul. Akan berantem. Nah, ini, ya, teman bisa lihat yang sangat besar, yang berbeda sekali bentuknya dengan ratu yang lain, dengan lebah yang lain, sangat panjang. Nah, itu ya, ini adalah ratunya. Nah, ini ada ratu. Nah, ratu ini umurnya sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun, ya. Nah, sedangkan lebahnya ini umurnya hanya 40 hari. Nah, jadi ratu ini bisa membuat beberapa koloni nantinya, ya. Kalau koloninya karena lebah ini umurnya hanya 40 hari, sedangkan si ratunya ini umurnya sampai 3 tahun. Nah, mau tahu rahasianya nggak? Kenapa kok ratunya umurnya panjang sedangkan lebahnya tidak berumur panjang? Apa rahasianya, Pak? Karena si ratu itu makanannya royal jelly. Nah, jadi royal jelly. Jadi royal jelly adalah makanan yang membuat ratu. Jadi dari sejak kecil ratu ini dibuat. Jadi setiap koloni ini akan membuat ratu. Ya, setiap ratunya mau meninggal, ya mau mati gitu ya. Nah, ini dia kemudian membuat ratu baru, ya. Disiapkan ratu baru dengan cara apa? Dengan cara si larva tadi diberi makan royal jelly terus setiap hari. Kemudian dan ratu ini hanya makannya royal jelly aja. Sedangkan yang koloninya ini makannya dari madu, dari polen dan sebagainya. Nah, ini sehingga kemudian jadilah ratu lebah. Nah, ratu lebah ini kemudian dia membentuk koloni. Dia bertelur, ada pejantan di situ, kemudian bertelur dan membentuklah koloni lebah di sini. Satu koloni kira-kira berapa, Pak, ini, Pak? Kira-kira berapa lebah ini? 2 jutaan. 2 jutaan, satu koloni ada 2 jutaan lebah. Jadi, nggak sampai lah, Pak. Masa 2 juta? Berapa, Pak? Ada kan yang keliling juga, Pak. Hah? Satu koloni 1 jutaan? Satu kotak ini? Iya. Wow, satu sir, iya. Ya ini 2 jutaan karena kan yang keliling. Wih, juga. Gila. Ini berarti satu koloni, berarti satu penduduk satu kota ini, satu koloni ini. Ini calon satu negara ini ya. Jadi, Calon rumah ratu, Pak. Nah, ini calon rumah ratu mana nih, Bang? Yang
bulat. Oh, yang gede itu ya. Nah, ini adalah rumah bilik calon ratu. Ini jadi sudah menyiapkan ini. Jadi dari koloni ini sudah menyiapkan calon ratu di situ. Dan itu bilik yang disiapkan untuk nanti sebagai rumah dari sang ratu. Ya. Dan makanannya royal jelly. Jadi ada ditaruh lava di situ, kemudian diberi makan royal jelly terus akhirnya menjadi ratu. Nah, jadi kalau mau memperpanjang, apa rahasianya? Minumlah royal jelly. Nah, ini jebakan supaya diisi telur untuk calon ratu. Nah, calon ratu itu kan makanannya royal jelly. Nanti telurnya itu diambil, royal jelly-nya yang tertinggal diambil sama alat ini. Jadi ini dimasukkan ke dalam koloninya. Iya. Nah, ini jadi ratunya nanti dari banyak di sini. Iya, Enggak. banyak. Banyak ratu. Calon ratu. Calon ratu. Banyak calon ratu. Sebelum jadi ratu diambil. Nah, kalau ratunya jadi balah bahaya. Royal jelly yang tertinggal dipanen sama manusia. Nah, pakai alat itu pakai sudip. Jadi alatnya seperti ini. Pakai sudip seperti ini. Nah, ini sudip ya. Yang digunakan untuk mengambil royal jelly. Harganya mahal sekali. Sekilo berapa? Sekilo bisa 1.700.000. Satu kilo. 1 kilo. Oke, kalau polen tadi berapa kira-kira harganya polen? Kalau polen 400-an. 400.000. Jadi sekilo bisa 400.000. Nah, kalau tadi ini bipolennya. Bipolennya ya, yang digunakan untuk sebagai tadi. Itu rasanya gurih, manis. Kalau yang masih seger ini. Oke. Nah, untuk panennya biasanya rata-rata antara 10 sampai berapa hari, Pak? 12 hari ya? 12 hari. 10-12 hari untuk panen madunya. Kebetulan pada hari ini kita tidak panen. Dan kebetulan satu koloni bisa 1 sampai 2 kilo. Ya, satu koloni bisa 1 sampai 2 kilo. Jadi, nah ini yang benar-benar madu yang asli ya, dari betul-betul dari alam, tidak dicampur macam-macam. Dari kita ini semua dari madu rasa ya. Dan lihat di sini ini dari punya madu rasa. Kita berikan kepada petani, kita titipkan di sini menjadi mitra binaan dari madu rasa. Yang kuning-kuning adalah bipolen itu. Nah, bipolen ini adalah juga makanan lebah yang dikumpulkan dari tadi serbuk-serbuk sari, terutama dari jagung. Tadi di sini banyak hamparan jagung, makanya adalah selain dari bunga-bunga di sini juga banyak tanaman jagung yang digunakan sebagai bipolennya. Nah, jadi yang kuning-kuning bipolennya ya, Pak ya. Sedangkan yang madunya adalah yang bening. Nah, yang bening. Nah, ini yang bening nih. Ini adalah madunya itu. Jadi teman-teman bisa lihat yang ada di dalam ini bipolen ada di situ ya. Di dalamnya itu ada madunya. Jadi sebenarnya madu itu adalah makanannya si lebah. Jadi bukan sini yang sekarang masih banyak salah kaprah ya. Jadi dikiranya madu itu adalah yang dihasilkan, sekretnya bukan. Jadi madu ini dikumpulkan dari lebah tadi untuk dimakan sebenarnya. Dia makan itu untuk persediaan makanan. Jadi karena bunga itu kan hanya nektar itu kan hanya sekitar 3 bulan ya Pak ya, 3 bulan ya dalam setahun ya. Nektar bunga itu hanya ada 3-4 bulan lah gitu ya. Nanti ganti pohon lain. Nah, ganti pohon lain gitu ya. Siklusnya 2 bulan ya. Jadi satu musim pohon itu nektar hanya 2 bulan. Nah, sehingga sebenarnya madu ini makanannya cadangannya si lebah gitu ya. Iya. Manusia serakah ngambilin. Nah, ya karena ini sebenarnya ini lumbung makanannya buat si lebah ini. Jadi supaya dia tidak bekerja selama setiap tahun. Nah, tapi ternyata diambil sama manusia ini ya. Karena manfaatnya sangat banyak ya, termasuk bipolennya ini, kemudian termasuk madunya, royal jelly-nya, kemudian ada satu lagi yang sangat itu yaitu si propolis. Nah, yang teman-teman sering mendengar namanya propolis ya. Nah, kita lihat propolis itu seperti apa. Nah, ini propolis seperti ini. Nah, ini adalah propolis. Jadi propolis adalah semacam kayak ini propolis ini. Nah, propolis itu sebenarnya dari damar atau dari lilin, getah ya, getah ada wax. Nah, ini bapaknya ini sedang ngambilin propolis. Nah, jadi sebenarnya ini kayak kotoran ya.
Ya, jadi kayak kotoran Pak ya? Ya kayak aspal itu. Kayak aspal gitu ya. Nah ini Pak, teman-teman bisa lihat nih. Antibakterial untuk koloninya Pak. Nah ini adalah propolis. Nah ya, teman bisa lihat propolisnya kecil. Nah ini propolis. Nah ini gunanya untuk si si tawon buat apa nih? Buat Bakteri Pak. sebagai antibakterinya tawon. Iya. Sebagai apa istilahnya? Sebagai anti obat kuatnya dia, bukan? Iya, jamur segala macam. Oh, dia untuk mencegah dari jamur, dia untuk melindungi dari makanya dia berasa di pinggir-pinggir dari seperti ini. Untuk nutup lubang-lubang supaya tidak ada serangga lawan-lawan masuk ke dalam koloninya. Nah, dia ditutup menggunakan wax ya, wax yang berasal dari tumbuhan. Kemudian, nah ini seperti ini propolis. Nanti kita ekstrak, diambil ekstrak propolisnya, dan ini bisa bermanfaat untuk kesehatan kita ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah untuk nutupi lubang-lubang yang ada di dalam sarangnya lebah supaya tidak ada musuh yang masuk, predator yang masuk ke dalam sarangnya. Tapi ternyata setelah diteliti mengandung banyak zat yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, kalau ini lihat, nah ini untuk mengambil polen. Nah ya, nah ini adalah polennya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi polen itu berasal dari serbuk sari ya. Serbuk sari bunga. Nah, dibawa menggunakan kakinya si lebah tadi. Nah, kemudian kita pasang trap di sini. Nah, ini trapnya. Nah, trapnya ini digunakan sehingga nanti akhirnya tidak bisa masuk ke dalam, malah jatuh di sini. Nah, ini yang kita kumpulkan. Jadi manusia ini ya memang rada-rada nakal. Jadi ini makanannya lebah yang dipakai buat cadangan makan, tapi kemudian kita ambil. Nah, ini kita manfaatkan ya. Jadi, nah ini ada di kakinya tuh. Kakinya ada mengandung polen tuh. Nah, mengandung polen. Ternyata, nah kemudian karena lubangnya sempit sehingga akhirnya tertinggal si polennya. Nah, di situ ada kakinya tuh. Iya. Nah, itu ada tawon yang. Oke. Nah, di sini. Di daerah Gemolong di Sragen, ini tempat kita untuk di sini. Teman-teman semua bisa lihat bagaimana proses peternakan lebah di daerah yang di binaan dari PT Madurasa Unggulan Nusantara yang kita hasilkan di sini. Baik, saya kira itu ya, teman-teman bisa tahu bagaimana. Jangan lupa untuk konsumsi madu setiap hari supaya kita bisa mendapatkan manfaat ya, tubuh menjadi energi insan, terutama yang bagi sekarang sedang menderita infeksi maupun dalam status bisa menjadikan sebagai minuman makanan yang instan untuk madu. Oke, dari Gemolong, Sragen, sehat bersama Madurasa. Sip. Mantap. Sehat beneran nih.